Pada video kali ini akan dibahas sebuah soal OSN SMP. Dalam soal diketahui suatu kotak berisi 15 telur, 5 diantaranya rusak. Untuk memisahkan telur yang baik dan telur yang rusak akan dilakukan pengetesan satu persatu tanpa pengembalian. Peluang diperoleh telur rusak ketiga pada pengambilan kelima adalah berapa? Nah, bagaimana cara menemukannya? Untuk mengetahuinya, silakan simak video ini hingga habis. Nah, sebelum kita menghitungnya, kita harus asumsikan dulu akan diambil 5 telur. Pengambilan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Ingat, di sini diambil tanpa dikembalikan. Nah, apa akibatnya? Kalau tanpa dikembalikan, maka nanti ruang sampelnya akan berkurang dia. Akan berkurang karena diambil dan dikeluarkan. Maka ruang sampelnya akan berkurang dan objek yang diambil juga akan berkurang. Nah, sehingga kalau diambil telur yang baik dan yang busuk rusak, itu akan ada banyak kemungkinan. Nah, mungkin saja akan diambil telur baik, baik, rusak, rusak. Dan ini rusaknya di terakhir ya, dan pada pengambilan kelima. Dan didapatkan 3 buah telur rusak. Selain seperti ini, kemungkinan juga telurnya itu diambil dalam urutan telur rusak yang pertama, kedua rusak juga, ketiga yang bagus, keempat yang bagus, dan yang terakhir kembali yang rusak. Ataupun kita balik nih, yang rusak itu selalu yang kelima. Begitu pula di sini, rusak-rusak. Kemudian kemungkinan di sini mungkin dibolak-balik, yaitu baik, rusak, baik, rusak. Di sini rusak, baik, rusak, baik. Ataupun mungkin juga baik, rusak-rusak, baik. Ataupun rusak, baik-baik, rusak. Inilah kemungkinan 6 yang terjadi apabila di pengambilan pertama, kedua, ketiga, dan keempat, 2 baik, 2 rusak, dan pengambilan kelima selalu rusak. Nah, agar tidak mencacahnya, kita bisa menggunakan permutasi berulang. Nah, di sini kita anggap di sini ada 4 objek yang akan diambil. Maka sesuai konsep permutasi berulang, 4 objek yang diambil kita bagi dengan objek yang berulang. Di sini baik-baiknya berulang 2 kali. Begitu pula rusak-rusaknya berulang 2 kali. Maka di sini kita dapatkan 4 faktorial, 4, 3, 2, 1, dan 2 faktorial. 2 kali 1, 2 kali 1. 2 kali 2 adalah 4. Maka sisanya adalah 3 kali 2 kali 1, 6. 6 kemungkinan dari cara pengambilannya. Nah, sekarang kalau misalnya kita ambil salah satu aja. Yang pertama ya, baik-baik, rusak-rusak. Maka di pengambilan yang pertama, itu telur yang baik ada sebanyak 10. Karena di sini ada 5 yang rusak, totalnya 15. Maka yang baik ada 10 dan yang rusak ada 5. Maka pengambilan pertama kita anggap dia baik. Maka ada 10 dibagi dengan ruang sampelnya masih tetap 15. Dikalikan pengambilan kedua masih baik nih. Nah, karena udah diambil dan tanpa dikembalian, yang awalnya ada 10 baik, maka nanti tinggal sisa 9 karena udah diambil satu. Begitu pula ruang sampelnya akan berkurang satu, udah diambil. Kemudian pengambilan ketiga, keempat, dan kelima itu adalah telur rusak. Maka kemungkinannya itu adalah 5 dibagi ruang sampelnya. Berkurang satu ya, 13. Yang kedua, rusak lagi, maka 4 nih. Berkurang satu, 12. Begitu pula yang ketiga, telur rusaknya tinggal hanya 3. Dibagi dengan sisanya hanya ada 11 telur yang ada di kotak. Karena 4 telur sudah diambil. Nah, sehingga kita hitung nih. 5 kali 3 adalah 15. Kemudian 12 bagi 4 adalah 3. Dan 9 bagi 3 adalah 3. Dan 10 bagi 2, 5. 14 bagi 2 adalah 7. Sisanya adalah 5 kali 3 dibagi dengan 7 kali 13 kali 11. Nah, sama dengan 5 kali 3, 15. Dan 7 kali 13 kali 11 adalah 1001. Nah, ini adalah peluang pengambilannya.
Nanti peluang totalnya itu dikalikan dengan peluang tadi, di mana telur rusak diambil dan telur bagus diambil. Nah, walaupun nanti di sini kita ambil yang kedua ya, akan menghasilkan nilai yang sama seperti ini, 15/1001. Karena di sini yang baik misalnya, maka yang baik tetap dia jumlahnya 10. Kemudian yang rusak di sini ya 5. Yang baiknya berkurang 1, 9, yang rusak-rusak berkurang 1, 4, dan 3. Akan menemukan kombinasi bilangan yang sama sebanyak 6 kali. Sehingga totalnya itu adalah 6 dikalikan dengan total kemungkinannya. 6 dikalikan dengan 15/1001. Nah, kalau nggak mau menemukan seperti ini, maka bisa menemukan secara masing-masing. Ini temukan peluangnya berapa, ini berapa ya, ini berapa, sampai di kemungkinan yang terakhir. Maka nanti hasil yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam silakan dijumlahkan. Atau biar lebih gampang, ini kita cari nih berapa kemungkinannya. Kemudian ambil salah satu, cari peluangnya, dan hasil akhirnya tinggal dikalikan saja. Jadi hasilnya adalah 6 ke 15, 90 per 1001. Maka B itu adalah jawaban yang paling tepat. Nah, silakan ya disimak dengan baik bagaimana cara penyelesaiannya. Di sini soal peluang kita emang harus lebih teliti ataupun lebih memprediksi bagaimana kemungkinan kejadian yang diinginkan oleh soalnya. Silakan dipahami dan disimak. Akhir kata, diucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.